Bapak Ibu, urapan tanpa keselamatan adalah sebuah peringatan, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Di zaman sekarang ini banyak orang Kristen yang mengejar pengurapan untuk melayani, untuk berkhotbah, bernyanyi, bernubuat, bahkan untuk membuat mujizat. Tapi pertanyaannya adalah, apakah urapan menjamin keselamatan? Hari ini kita akan merenungkan sebuah peringatan penting, Bapak Ibu, bahwa seseorang bisa diurapi oleh Tuhan, tapi tetap terhilang. Ini. Apa itu urapan? Pengertian urapan itu berdasarkan Alkitab. Di Perjanjian Lama, Bapak Ibu, pengurapan adalah suatu penetapan rohani, penetapan ilahi untuk suatu tugas, terutama bagi imam, raja, dan nabi-nabi ya. Ini ada di kitab Keluaran dan kitab 1 Samuel, Bapak Ibu ya. Kalau nggak salah itu di Keluaran 30 dan di 1 Samuel 16 ya, Bapak Ibu ya. Kalau di PB, urapan itu mengacu pada pemberian Roh Kudus dan kuasa ilahi untuk pelayanan. Di 1 Yohanes 2:20 dan di Kisah 1 ayat 8 ini dijelaskan panjang lebar, Bapak Ibu ya. Tapi urapan adalah tanggung jawab pelayanan, bukan jaminan keselamatan, Bapak Ibu. Contoh di Alkitab, pengurapan yang tidak diselamatkan. Ada urapan diurapi tapi tidak diselamatkan, Bapak Ibu. Yaitu contoh yang gamblang, Bapak Ibu ya, Raja Saul ya, gagal karena ketidaktaatan. Diurapi oleh Nabi Samuel di dalam 1 Samuel 10 ayat 1. Menerima kuasa dan otoritas sebagai Raja Israel. Tapi akhirnya ditolak oleh Tuhan karena keras kepala dan tidak taat. 1 Samuel 15 ayat 21, Bapak Ibu. Saul tetap menjabat raja beberapa tahun, walaupun roh Tuhan sudah undur ya. Di 1 Samuel 16 ayat 14 ya. Sebuah pelajaran, Bapak Ibu, bisa tetap melayani, tapi Tuhan sudah tidak lagi berkenan. Ini. Yang kedua, Yudas Iskariot dipilih tapi binasa. Ini dipilih oleh Yesus sendiri di dalam Lukas 6 ayat 13 sampai 16 ya. Ikut memberitakan Injil dan mengusir setan ya. Di Matius 10 ayat 1 sampai 4. Tapi akhirnya mengkhianati Yesus dan binasa. Yohanes 17 ayat 12. Sebuah pelajaran lagi, Bapak Ibu. Bisa ikut pelayanan, tapi hati tetap mencintai uang dan diri sendiri. Ini kenyataan, Bapak Ibu. Orang-orang ajaib di dalam Matius 7, tepatnya di Matius 7 ayat 22 dan 23. Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Tapi Yesus menjawab, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini ajaib, Bapak Ibu. Karena apa? Ini bukan orang yang tidak percaya, ini orang percaya dan sudah diurapi. Buktinya apa kalau sudah diurapi? Loh, mereka bisa bernubuat, mereka bisa mengusir setan. Ajaib kan? Sebuah pelajaran, mereka tidak menyangkal kuasa Yesus, Bapak Ibu. Tetapi Yesus justru menyangkal mereka. Orang yang bisa bernubuat, bisa mengusir setan, bukankah mereka sudah diurapi? Seharusnya mereka sudah belajar mengenal Yesus, tetapi kata-kata mereka di atas sungguh patut dikatakan orang-orang ajaib ini. Bagaimana tidak, kalau mereka tidak tahu diri, dan jenis seperti ini banyak di gereja, Bapak Ibu. Lihat frasa kamu sekalian, ini bisa satu tim binasa semua, Bapak Ibu. Sampai-sampai Tuhan kita yang penuh kasih bicara tegas tentang tidak mengenal mereka. Bayangkan. Mengapa ini bisa terjadi? Karena Tuhan bisa memakai siapa saja untuk tujuannya. Bahkan Tuhan itu pernah memakai keledai untuk menegur nabi di bilangan 22 ayat 28.
Bapak Ibu bayangkan, keledai itu yang sedang paling bodoh. Lah orang yang makhluk yang paling bodoh digunakan untuk menegur. Kalau yang ditegur lebih pandai, mana mungkin, pasti lebih bodoh dari keledai gitu loh. Pengurapan adalah tentang tugas ilahi, bukan tiket masuk surga, Bapak Ibu. Karena mereka tidak menjaga hati dan hidup benar, ya. Mereka lebih tertarik pada kuasa, bukan kesucian. Mereka melayani, tapi tidak berrelasi secara pribadi dengan Tuhan. Bagaimana supaya kita ini tidak terjebak? Yang pasti Bapak Ibu, periksa hati. Bukan hanya karunia Bapak Ibu. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Utamakan ketaatan, bukan sekedar aktivitas ini Bapak Ibu ya. 1 Samuel 15 ayat 22. Sesungguhnya memperhatikan lebih baik daripada korban sembelihan. Hidup di dalam pertobatan dan relasi yang intim dengan Kristus. Yohanes 15 ayat 1 sampai 5 ya. Akulah pokok anggur yang benar. Tinggallah di dalam aku dan aku akan di dalam kamu. Ada sebuah peringatan dan harapan sekaligus Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku ya. Urapan bisa datang dan pergi, tetapi keselamatan adalah milik mereka yang tinggal di dalam Kristus. Jangan puas karena sudah dipakai Tuhan, Bapak. Tapi pastikan hidupmu itu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mencari orang yang hebat, Ia mencari orang yang setia. Sebagai refleksi pribadi, coba Bapak Ibu tanyakan pertanyaan ini kepada diri kita, kepada diri Bapak Ibu sendiri, juga kepada diri saya akan menanyakan ini. Apakah aku lebih sibuk di dalam pelayanan daripada membangun hubungan pribadi dengan Tuhan? Apakah aku mengandalkan karunia dan pengurapan, tapi tidak hidup kudus? Tuhan, aku bersyukur atas pengurapan-Mu, tapi lebih dari itu, aku rindu diselamatkan. Ajarlah aku untuk setia dan taat. Jangan biarkan aku dipakai tapi ditolak. Bentuk hatiku untuk tetap rendah hati, setia, dan mengasihi Engkau. Dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus. Amin.